Baik, sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul sekali sesuai dengan tema yang kita sedang bahas bersama, bahwa ada cinta Allah di balik ujian dan musibah, begitu ya. Dan pada prinsipnya ini sebelum kita masuk ke sana, pada prinsipnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya, nggak pernah gitu ya. Memang benar ujian, musibah, bencana itu datang dari Allah. Semuanya Allah yang menentukan. Walaupun akibatnya adalah karena dosa-dosa manusia. Karena bisa jadi ini adalah teguran dari Allah ya, supaya orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada prinsipnya Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya, seperti dikatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Kahfi ayat 49. Allah berfirman, "Wala yadlimu rabbuka ahada." Dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi siapapun juga. Catat ini ya, bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun juga. Ya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 40, "Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah." Ya, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun sebesar biji zarah. Walaupun kecil sekali Allah tidak akan menzalimi. Ya, tidak akan menzalimi hamba-hambanya ya. Nah, kemudian dalam hadis Nabi, dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsi masih dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi. Ya, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah sudah memproklamirkan bahwa Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Jadi tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada siapapun, begitu ya. Nah, kemudian sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu prinsipnya bahwa Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan untuk orang-orang yang beriman yang ditimpa musibah. Ya, kita lihat bagaimana hadis Nabi SAW mengabarkan tentang hal ini, bahwa setiap musibah yang Allah berikan kepada kita ini adalah ada kebaikan di dalamnya, gitu ya. Seperti hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjana dahul uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsak anhu bidzambihi hatta tuwafa bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, Allah segerakan hukuman baginya di dunia. Allah timpakan dia musibah, timpakan dia kesusahan, gitu ya. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, dan sebaliknya kalau Allah menghendaki kejelekan kepada seorang hamba, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang dia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Ya, makanya ada orang kok tukang maksiat tapi ternyata hidupnya masya Allah gitu ya, lancar gitu. Hidupnya nggak ada masalah, kayak nggak pernah ada musibah menimpa kepada dia, keluarganya sehat-sehat gitu, dia juga sehat ya, kemudian kelihatan awet muda, hartanya banyak dan seterusnya. Maka ini ya jelas di sini dikatakan kalau Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, kepada dirinya, maka Allah akan mengakhirkan balasan dari dosa yang dia perbuat dan hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Bedanya tadi, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, ya di dunia itu kita diberikan berbagai ujian, musibah, cobaan ya, untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dan di akhirat kita sudah terbebas dari azab itu. Mau pilih yang mana gitu kan? Di dunia bahagia tanpa musibah, tapi di akhirat nauzubillah min dzalik ya, abadan selama-lamanya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala." Ya, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Wa innallaha idza ahba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita
falahu sakhatu. Sesungguhnya pahala yang besar itu karena balasan untuk ujian yang berat. Jadi besarnya pahala itu karena ujian yang berat, begitu ya. Jadi kalau semakin berat ujian, semakin besar pahalanya akhirnya gitu. Ya. Wa innallaha idza haba qauman. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, ya, mencintai suatu kaum atau seseorang, maka ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Allah akan menimpakan ujian untuk mereka. Ini ya. Jadi kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Tapi ingat, ini kaum yang beriman ya. Jadi bukan kaum yang tidak beriman. Kalau kafir ditimpakan musibah, mungkin itu bencana. Mungkin itu adab buat mereka ya. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhatu. Dan barang siapa yang tidak suka atau dia marah ketika diuji atau dia dongkol ya, maka Allah pun akan murka kepadanya akhirnya. Ini ya, ini kuncinya. Jadi kalau kita ditimpakan ujian musibah, ini ada kebaikan buat kita karena besarnya musibah. Ini juga sesuai dengan pahalanya akan besar kepada kita ya. Akan tetapi kita harus ridho terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang selanjutnya, ya, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim, ini akhirnya hadis ini cukup masyhur. Tidaklah seorang muslim ditimpa sesuatu yang membuat dia susah gitu ya, membuat dia merasa perasaan yang nggak enak lah gitu ya, seperti kelelahan, dia kecapean, kemudian penyakit yang tadi yang menahun, yang tetap, yang mungkin tidak bisa sembuh gitu ya, kemudian kekhawatiran terhadap sesuatu yang mungkin akan menyakitinya, rasa khawatir gitu ya, kemudian kesedihan, gangguan ya, duka cita karena suatu kejadian, sampai pun duri yang menusuk dirinya ya, baik di kakinya atau di bagian tubuhnya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab musibah itu, walaupun duri kecil, musibah kecil ya. Jadi nggak usah khawatir, semuanya ada kebaikan di dalamnya ya. Kalaupun terjadi pada kita, maka ini Allah pasti sedang menghendaki kebaikan kepada kita sebagai seorang mukmin gitu ya. Nah, maka sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada cinta Allah ya di balik ujian dan musibah. Semuanya setelah jelas kita sebagai seorang mukmin, maka kita harus bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah itu. Kita harus ridho supaya kita mendapatkan keridhaan, dan jangan sampai kita merasa marah ataupun dongkol, karena semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai mukadimah yang bisa disampaikan Akhi Deca. Barangkali ada sesi yang kedua katanya tadi ya. Betul. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di sesi yang selanjutnya. Saya kembalikan kepada Akhi Deca. Terima kasih. Baik Ustaz, barakallahu fiik, hatur nuhun telah menjelaskan atau membahas masalah tema cinta Allah di balik ujian dan musibah.